Gelar juara Piala AFF 2024 menjadi harga mati untuk diraih Kim Sang-sik dan Vietnam. Skuad bintang emas ingin balas dendam setelah gagal total di kualifikasi Piala Dunia. Federasi Vietnam bahkan sudah jor-joran mendukung penuh Kim Sang-sik. PFF mengirim pasukan bintang emas untuk melakoni pemusatan latihan di Korea Selatan. Proses naturalisasi Rafaelson juga diurus lebih cepat demi menjadi juara di Piala AFF 2024. Namun, ambisi PFF diprediksi bisa membuat mental Kim Sang-sik tertekan. Pelatih asal negeri Ginseng ini bahkan terancam dipecat jika gagal mempersembahkan trofi juara. Wakil Presiden PFF malah ragu strategi Kim Sang-sik bakal sukses. Pasalnya filosofi sang pelatih belum terlihat walau sudah 5 bulan menangani Vietnam. Sebaliknya, Sintayong justru didukung penuh oleh media Korea Selatan untuk meraih trofi juara. Skuad Garuda juga masih diunggulkan menjadi juara meski punya skuad termuda di turnamen ini. Bagaimanakah gembar-gembor Vietnam juara Piala AFF 2024 tapi banyak masalah? Kabar menjadikan datang dari Vietnam kali ini, Lur. Koar-koar akan menjuarai Piala AFF, tapi masih takut melawan timnas Indonesia. Karena apa? Memang timnas Indonesia sekarang ini memang sedang lagi naik daun, Lur ya. Tidak di usia U22-nya atau di level seniornya, Lur ya. Kekacauan Vietnam semakin nyata. Bahkan pelatihnya Kim Sang-sik akan dipecat kalau tidak bisa membawa pulang Piala AFF ini, Lur. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung saja kita simak video sama-sama. Check it out. Hantam berita duka kehilangan pemain. Vietnam mendadak diterpa berita buruk sebelum berlaga ke Piala AFF 2024. Negeri bintang emas harus kehilangan Tran Anh Coa yang dikabarkan meninggal dunia. Ex pemain Danang FC ini ditemukan gak bernyawa karena mengakhiri hidupnya sendiri. Padahal Da Kwang Hung mengaku masih menelpon Tran Anh Coa sehari sebelum insiden. Tadi malam saya menelpon untuk mendiskusikan ruangan dan bekerja di tim junior dengan Anh Coa. Sekarang saya menerima kabar bahwa dia meninggal. Sungguh menyedihkan, ucap mantan pelatih Danang FC dikutip dari VN Express. Selain itu, berita kematian Tran Anh Coa sampai membuat Kue Ngoc Hai diserang habis-habisan. Pasalnya pemain Binduang FC ini dicaci maki oleh netizen Vietnam. Kue Ngoc Hai disebut menjadi penyebab Tran Anh Coa pensiun dini sebagai pemain. Karir mantan penggawa Danang FC ini hancur setelah ditekel oleh Kue Ngoc Hai pada 2015 silam. Bahkan Tran Anh Coa harus mengeluarkan 500 juta rupiah untuk biaya pengobatan di Singapura. Kolom komentar Instagram milik Kue Ngoc Hai langsung diserbu netizen Vietnam. Anda jahat sekali, menginjak-injakan dan menghancurkan karir orang lain sampai tidak bisa lagi bekerja untuk mendatangkan uang guna menghidupi keluarga. Tulis akun @miche_ipan. Bahaya pemecatan menanti Kim Sang-sik. Badai masalah yang melanda ternyata nggak membuat Vietnam kehilangan fokus. Persiapan skuad Naga Biru untuk kembali menjuarai Piala AFF justru semakin matang. Kim Sang-sik disebut sangat termotivasi untuk melakoni tugas maha berat yang diembannya. PFF juga memfasilitasi pelatih 47 tahun ini untuk menggelar pemusatan latihan di Korea Selatan. Pasukan bintang emas menggelar beberapa laga uji coba dengan klub lokal negeri Ginseng. Hebatnya Vietnam bisa melibas semua pertandingan persahabatan tersebut. Ulasan Citizen dan Daegu FC dibabat 2 gol tanpa balas. Kemudian Jeonbuk Hyundai Motors dikalahkan 1-3. Sayangnya hasil positif di negeri Ginseng gak bikin Kim Sang-sik puas. Sang pelatih bahkan kesal karena anak asuhnya lemot dalam menyerap filosofi bermain. Para pemain belum bisa menyerap sepenuhnya filosofi yang saya dan staf pelatih inginkan. Namun Kim Sang-sik masih tetap optimis anak asuhnya bisa segera tetap maksimal. Dia akan memastikan dapat memenuhi harapan para penggemar dengan hasil yang baik di Piala AFF 2024. Tutup sang pelatih. Ya, Lur ya, Vietnam sangatlah antusias sekali untuk menjuarai Piala AFF ini, Lur ya. Sampai-sampai pelatihnya pun diancam akan dipecat kalau misalnya tidak dapat trofi, pulang tidak bawa trofi Piala AFF ini, karena mungkin ini adalah harga diri untuk mereka, Lur ya. Sampai memakai pemain naturalisasi, sangat dipercepat untuk menaturalisasinya demi
bermain dan memenangkan setiap pertandingannya dan menjadi juara. Luar biasa banget semangat dari Vietnam ini, luar biasa. Tapi tidak usah takut karena kita belum melihat permainan mereka nanti. Kita lihat permainan nanti, luar ya, waktu di tanggal 15 November. Kita lanjut. Janji manis Kim Sang-sik diprediksi bisa menjadi senjata makan tuan jika gagal dibuktikan. Pasalnya, sang pelatih terancam dipecat oleh VFF seandainya tersingkir cepat di Piala AFF. Jurnalis Korea Selatan yakni An Heng-seok sudah memprediksi nasib buruk dari Kim Sang-sik. Sejak Kim Sang-sik mengambil alih, performa Vietnam tidak banyak membaik. Jika tidak tampil baik di Piala AFF, dia bisa langsung dikritik publik Vietnam dan dipecat. Selain itu, pelatih kelahiran Hai Nam Gun ini juga dipandang remeh oleh publik Vietnam. Bahkan kritik besar untuk Kim Sang-sik langsung datang dari Tran An Thu. Wakil Presiden VFF ini malah lebih menjagokan timnas Indonesia ketimbang negaranya sendiri. Di Piala AFF ini kita sepakat tetap mencapai final. Walaupun ini sangat sulit karena Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi yang sangat kuat. Di kesempatan lainnya, Tran An Thu kembali memandang sinis Kim Sang-sik. Wakil Presiden VFF ini heran sang pelatih masih sering gonta-ganti strategi saat melatih Vietnam. Filosofi permainan Kim Sang-sik belum muncul meski sudah 5 bulan menangani skuad Naga Biru. Kecaman ini ternyata dibenarkan oleh staf pelatih Kim Sang-sik. Semuanya masih dalam taraf eksperimen untuk menguji kemampuan dan motivasi pemain. Filosofi dan gaya bermain Kim Sang-sik akan segera terbentuk dengan jelas. Bunyi laporan media Bagian TV. Semakin ketakutan menghadapi timnas Indonesia. Meski belum punya taktik gacor, Vietnam tetap ngotot ingin tampil maksimal di Piala AFF 2024. Alhasil skuad Naga Biru membawa skuad terbaik untuk kembali menjadi Raja ASEAN. Kim Sang-sik langsung memanggil Rafaelson Bezerra untuk memimpin lini serang. Sang striker dipercaya bisa membuat serangan skuad Naga Emas lebih mematikan. Insting gol tajam Rafaelson sudah terbukti ketika berlaga di V-League 1 musim ini. Dirinya berhasil mengemas 12 gol di semua ajang bersama Nam Dinh FC. Selama 4 musim bermain di Vietnam, Rafaelson sudah mencetak 85 gol. Gak heran kehadiran sang striker bikin media negeri Paman Ho berani keluar-keluar sombong. Kemunculan Nguyen Xuan Son diharapkan bisa membawa sinyal positif terhadap lini serang timnas Vietnam. Pasalnya, para pengamat meyakini permasalahan Vietnam dalam menyelesaikan peluang bisa diselesaikan oleh Rafaelson. Bunyi laporan Bongda 24 Hour. Mungkin itu ya yang dibikin kesombongan oleh timnas Vietnam karena dia mempunyai pemain naturalisasi yang sangat luar biasa seperti pemain ini loh ya, yang baru saja mau dinaturalisasi untuk menghadapi timnas Indonesia. Tapi kita nggak usah gempar dan takut loh ya menghadapinya karena memang kita belum tahu permainannya secara detail ya. Seperti kita tahu pemain naturalisasi itu belum bisa sepenuhnya bergabung atau mendapatkan chemistry dari pemain-pemain lama. Yang kita lihat dari Malaysia yang kemarin bukan kalah loh ya, dapat ditahan imbang oleh Kamboja, padahal pemain Malaysia, pemain naturalisasi sampai 9 orang ya. Luar biasa. Kita lanjut. Ya, kesombongan media Vietnam gak bakal mengancam timnas Indonesia. Pasalnya Rafaelson disebut belum bisa tampil melawan skuad Garuda. Gak bisa tampil. Sang striker masih terganjal aturan FIFA sehingga baru debut kontra Myanmar pada 21 Desember 2024. Alhasil Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan makin santai saat bertemu skuad Naga Biru. Selain itu, Rafaelson juga diprediksi nggak akan langsung tampil gacor di Piala AFF 2024. Pemain Nam Dinh FC ini disebut masih belum lancar berbahasa Vietnam. Alhasil pemain kelahiran Maron Hau ini bisa kesulitan beradaptasi dengan taktik Kim Sang-sik. Namun masalah ini langsung dibantah oleh Rafaelson sendiri. Saya rasa bahasa bukanlah penghalang yang terlalu besar bagi saya berinteraksi dengan para pelatih serta pemain di tim Vietnam yang lain. Ungkap Rafaelson dikutip dari The 247. Kekuatan penuh Vietnam ternyata dinilai belum bisa menandingi komposisi skuad Garuda. Sebab media negeri Paman Ho masih getol memberikan amunisi kejutan timnas Indonesia. Buktinya Soha menuding Sintayong membuat Kim Sang-sik kebingungan. Pasalnya Kosin sempat menunda daftar final pemain yang berlaga di Piala AFF.
Dengan sisa 8 pemain yang belum diumumkan, ada kemungkinan bahwa Kosin ingin mengelabui untuk rekan senegaranya Kim Sang-sik, tulis Soha. Luar biasa loh ya. Sangat berantusias sekali ya tim Vietnam ini untuk membuat trofi AFF di 2024 ini ya. Sampai mengebut menaturalisasi pemain-pemainnya, tapi sayang sekali Nelson ini tidak bisa main waktu saat melawan Indonesia nanti loh ya. Jadi timnas Indonesia nggak usah lah terlalu memandang itu sebuah yang luar biasa atau menjadi ketakutan loh ya. Anggap aja itu nggak ada lah. Nanti kita lihat di pertandingan besok Vietnam kayak gimana ya loh ya. Benar juga kalau misalnya seperti gue bilang tadi, pemain naturalisasi tidak akan bisa dengan cepat menyerap ilmu-ilmu dari pelatihnya Samsik ini loh ya, karena mereka memang terganjal bahasa dan juga chemistry para pemain naturalisasi dan pemain inti tuh nggak bakalan cepat terbentuk loh, seperti waktu Indonesia pertama aja pas waktu melawan Arab Saudi mungkin chemistry mereka sudah terbentuk loh ya, jadi dapat mengalahkan Arab Saudi. Ya kita doakan saja semoga Vietnam semakin acak-acakan ya tidak bisa menyaingi tim Indonesia sendiri. Oke, sekian resen dari gue kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.